Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Prof. Laksono, terima kasih. Pak Baudin, selamat siang. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon saya diperkenankan untuk share screen. Baik, saya menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Baudin. Tentu saja metode yang saya sampaikan itu berbeda dan mungkin segala macam evidence-nya itu tadi itu saya kumpulkan langsung dan kemudian mungkin ini diharapkan akan bisa memperkaya apa yang sudah kita ketahui. Jadi keberadaan dokter di Indonesia pada waktu awal adanya dokter itu adalah karena VOC pada waktu zaman pendudukan kolonial itu membutuhkan dokter-dokter untuk menangani tentara kompeni yang cedera di Indonesia. Itu awalnya. Karena Indonesia belum sepenuhnya dalam genggaman mereka. Ketika sudah beralih menjadi tanggung jawab pemerintah, di mana VOC itu sudah katakan tidak ada lagi bangkrut, bubar karena korupsi, maka Belanda itu menjalankan pemerintahan di Indonesia melalui Binnenlandse Bestuur. Dan ternyata terjadilah hal-hal sebagaimana ada di setiap negara, bisa ada wabah dan seterusnya. Jadi ada peristiwa wabah cacar di Cilacap itu yang sangat menggelisahkan orang-orang Belanda, maka segera dibentuklah dokter Jawa yang pendidikan itu SD plus 4 tahun. Nah, SD plus 2 tahun, maaf. Yaitu lebih ke arah semacam mantri cacar. Karena dokter Belanda itu jijik, itu menangani cacar yang ada di kalangan masyarakat. Kemudian seperti kata Pak Baudin bahwa sejalan dengan peningkatan politis etis, maka kualitas pendidikan itu ditingkatkan. Jadi ini semua ini adalah berbeda dengan di Eropa yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Kemudian ketika dokter-dokter Jawa itu ada dan kemudian sudah ditingkatkan kualitasnya, di mana NIAS, Nederlandse Indische Art School yang ada di Surabaya, itu adalah SMP plus 6 tahun. Yang akhirnya pada tahun 27 itu di Stovia itu adalah dari SMA, dari HBS plus 6 tahun. Itulah beda-beda perbedaan-perbedaannya. Ya. Dan ada narasi bahwasanya ketika dokter-dokter Indonesia itu lulus dari pendidikan tinggi Belanda, dokter pribumi itu tidak layak untuk praktek. Karena dokter-dokter Belanda sendiri merasa tersaing, terutama mereka tidak pantas untuk menangani kasus-kasus kebidanan. Mereka tidak bisa melihat wanita dan seterusnya. Tapi ada satu yang menarik di dalam pembahasan dari Pak Baudin tadi. Yang ditampilkan itu adalah organisasi dari kedokteran, asosiasi kedokteran yang dikatakan asosiasi profesi. Tetapi kolegium kedokteran tidak disebut-sebut. Apa itu kolegium kedokteran? Dan inilah yang akan menjadi cikal bakal silang sengkarut di Indonesia. Mari kita lihat bahwa sekitar zaman Majapahit dulu, itu banyak kelompok-kelompok pekerja yang melakukan pekerjaan tertentu, misalnya ahli tembikar, ahli membuat sepatu, ahli membuat makanan, roti, dan seterusnya. Itu berkumpul menjadi guild. Guild dalam bahasa Belanda, gilde. Mereka itu adalah profesi yang tertua, yang awal. Gilde itu mengatakan bahwasannya kami adalah profesional yang sebenarnya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan dengan baik, itu nekat melakukan pekerjaan yang para gilde ini lakukan,
sehingga kualitasnya jelek dan menimbulkan sengketa dengan konsumennya, masyarakatnya. Untuk itulah mereka membuat satu kelompok. Kami ini adalah para orang-orang yang sejati yang bisa melakukan hal itu. Dan pada waktu itu kerajaan melihat bahwa Guild atau Gilde itu tadi baik dan diakui. Kenapa? Karena yang berkelahi jadi sedikit. Negara akan jauh lebih tentram. Dan diakui kerajaan artinya adalah meyakinkan masyarakat yang orang-orang yang ahli itu larilah ke sana. Dan si guild itu tadi, itu kemudian menetapkan standar. Dan kemudian apabila orang ingin bergabung dengan guild itu tadi, maka guild itu tadi mengatakan, oke, kamu akan dididik begini, kemudian nanti akan kita cek apakah kamu sudah mampu atau belum. Nah, jadi kalau saya lalui saja, ini adalah bagaimana di abad pertengahan itu tadi, bahwa orang yang membuat sepatu itu tadi, itu dibutuhkan oleh masyarakat, berasal dari kebutuhan masyarakat, dan kemudian mereka itu kemudian melahirkan generasi-generasi baru. Dan cara mendidiknya itu adalah dengan cara magang atau apprenticeship. Ini loh nak, caranya megang palu, sepatu, dan seterusnya. Sehingga mereka tuh sangat berhutang budi pada yang membuat mereka, pada gurunya, dan seterusnya. Dan ini akhirnya diakui oleh pemerintah, waktu itu oleh kerajaan, dan seterusnya. Dan mereka itu mendidik ini untuk mempertahankan profesi mereka. Sekitar abad 14, di Florence, Italia, guild untuk kedokteran namanya Collegio Medico. Yang kemudian pada abad ke-17 di Inggris, itu menjadi Medical College yang terpecah menjadi dua, yaitu yang namanya itu adalah Collegium Kedokteran dan satu lagi adalah Collegium Bedah. Jadi ada satu yang pegang pisau, ada satu yang pegang non pisau, kita begitu. Dan pada sekitar abad ke-18 akhir atau 19, timbullah Specialist College. Jadi kolegium-kolegium itu berkembang tajam lagi menjadi kolegium anak, kolegium kolegium penyakit dalam, dan lain-lain. Bedah juga demikian, itu bercabang-cabang. Apa itu artinya kolegium? Bapak Ibu sekalian, di luar negeri itu tidak dikenal, itu misalnya spesialis in surgery, dokter bedah, tapi fellow of Royal College of Surgery, yang artinya adalah dia itu fellow atau anggota kolega dari Kolegium Ilmu Bedah Kerajaan Inggris. Fellow of American College of Cardiology, dia itu fellow dari Kolegium Jantung, penyakit jantung dari United States of America. Jadi kolegium itu satu dan diakui oleh negara. Di Indonesia, kolegium itu sendiri muncul sekitar tahun 70-an. Dan kemudian belakangan orang Indonesia kok melihat namanya itu pakai FRCP, FR dan seterusnya. Itu kemudian ikut-ikutan, tapi agak kepleset. Fellow of Indonesian Association of Internal Medicine. Jadi fellow dari asosiasi ini. Jadi bukannya fellow dari Kolegium Penyakit Dalam, tapi fellow dari perhimpunan ahli penyakit dalam. Apa bedanya kolegium dengan asosiasi profesi? Jadi di sini, di penghujung abad 19, banyak dokter yang sudah profesional, mereka
menggabungkan diri dalam satu asosiasi untuk memperjuangkan kepentingan ekonomis mereka. Timbullah British Medical Association, kemudian juga American Medical Association, dan seterusnya. Jadi asosiasi itu adalah satu kelompok yang memperjuangkan kepentingan mereka. Tidak ada sangkut pautnya dengan kolegium. Di mana kolegium untuk kedokteran, itu sebenarnya itu adalah terkait dengan bagaimana dididik ya. Ini loh cara megang hak, cara megang pinset dan seterusnya, itu sehingga dipercaya untuk melakukan tindakan kedokteran. Jadi kolegium itu adalah satu, katakan, penggantinya dari guild-guild masa lalu dan seterusnya. Dia menjadi the sole advisor of the government, menasihati pemerintah apabila berkaitan dengan hal-hal yang terkait hal itu tadi. Dan mereka itu orang-orangnya, membernya namanya fellow. Ini adalah gambaran kolegium yang sudah berabad-abad. Sementara asosiasi atau ikatan dokter itu sendiri belum ada dan seterusnya. Baik. Kemudian kita lihat bahwa apa bedanya antara kolegium dengan asosiasi. Jadi, professional atau medical association, jadi itu khususnya mengadres dari kepentingan-kepentingan mereka. Jadi memiliki karakteristik dari trade union, ikatan serikat pekerja yang memproteksi kepentingan mereka. Mereka mengatakan, please join our organization. We will defend you in front of the parliament, even in the front of the consumer activists. Jadi pokoknya kesejahteraan aja. Dan oleh karenanya Medical Association tadi sangat resisten apabila ada profesional otonomi itu tadi dikurangi. Ya. Jadi mereka itu memang kurang lebih mirip dengan trade union. Mari kita lihat di Indonesia, apa yang terjadi. Belanda, seperti saya katakan tadi, butuhnya dokter Indonesia itu adalah bukan untuk menyehatkan rakyat Indonesia, kecuali ketika waktu ada sudah politis, etis waktu itu. Nah, kemudian bagaimana dengan di Indonesianya sendiri, seperti yang dikatakan Pak Baudin tadi, memang bahwasannya ada semacam diskriminasi. Jadi organisasi-organisasi yang ada tadi itu bukan kolegium dan bukan memperjuangkan keprofesian, akan tapi persamaan hak antara dokter Indonesia dengan dokter Belanda dalam hal kompetensi, penghasilan, dan pendidikan. Gitu juga dengan Jawa Isio Kokai dan terusnya. Akhirnya timbullah Ikatan Dokter Indonesia. Di Indonesia, namanya ini dikatakan profesi. Padahal karakteristiknya itu adalah politik. Lihat ini. American Medical Association dan seterusnya. Has one the largest political lobbying budget and organization dan seterusnya. Intinya adalah lobby-lobby politik. Persis seperti yang dilakukan oleh ID sekarang itu tadi. Termasuk juga British Medical Association. Mereka mempunyai section namanya Political Quarterly. Dan kehidupannya pun berbeda. Jadi di Indonesia itu kemudian kolegium itu tadi dibentuk oleh ID karena memang tidak tahu apa itu kolegium dan terusnya. Jadi hakikat kolegium itu adalah guilds dari abad pertengahan yang lahir jauh lebih dulu daripada asosiasi profesi dan yang jelas kalau di Indonesia sekarang ini, kalau kita mengenal Kolegium Dokter Umum Indonesia, jadi Kolegium Staf Pendidikan Dokter, itu tidak dikenal itu. Dokter itu adalah praktisi spesialis saat ini. Mari kita lihat, berapa lama pendidikan kedokteran? Ada 3 tipe pendidikan kedokteran di dunia. Tipe apapun,
itu selalu menunjukkan bahwa pendidikan kedokteran itu bukan 6 tahun, tapi 9 sampai 11 tahun. Jadi itu total. Jadi setelah lulus dari Fakultas Kedokteran, itu harus tumbuhlah pendidikan lagi, masuk ke kolegium, milih kolegium yang mana, itu apa milik kolegium bedah atau kebidanan atau apapun, 3 sampai 5 tahun, barulah mereka layak disebut sebagai praktisi kedokteran dan kemudian bisa praktek dokter. Nah, pertanyaannya adalah kok di Indonesia lulusan kedokteran itu kok boleh praktek ya? Sejarahnya adalah sekitar tahun 1950, Indonesia betul-betul merdeka, jumlah dokter tinggal 475 orang menghadapi penduduk 73 juta. Ini betul-betul keadaan darurat. Dengan rasio 1:154.000. Oleh karenanya, maka Presiden Soekarno itu melakukan pendidikan kedokteran darurat bekerjasama dengan University of San Francisco, kalau California, melakukan pendidikan graduate study. Pendidikan kedokteran dipercepat. Beberapa hal itu dilampaui. Ujian-ujian disederhanakan, dipercepat, menggunakan ujian multiple choice check system. Biasanya pendidikan kedokteran itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Lulus enggaknya itu tergantung pada belas kasihan profesornya di Indonesia itu begitu. Keadaan darurat ini kemudian melahirkan dokter-dokter umum di Indonesia yang bisa praktek dalam keadaan darurat. Bahkan sekitar tahun 1960-an, itu belum jadi dokter pun, mahasiswa tingkat 5, tingkat 6, itu diterjunkan ke Irian tahun 62 ketika masalah Trikora dulu. Trikora. Saat ini, dokter umum itu sudah banyak. Tentunya sudah tidak darurat lagi. Oleh karenanya, yang namanya praktisi kedokteran itu selayaknya itu adalah spesialis. Dan dokter umum itu di negara lain, GP ataupun HR, itu pun setelah lulus dari dokter, nambah 3 tahun lagi, baru jadi dokter umum. Itulah keadaan pendidikan kedokteran Indonesia sejarahnya. Dan inilah yang nampaknya patut diperbaiki. Kata kuncinya adalah, kita lihat di sini. Pendidikan kedokteran itu, pada waktu itu, dilakukan untuk kepentingan Belanda dan bukan timbul dari kebutuhan masyarakat, sehingga adanya kolegium dan seterusnya itu tadi, itu diperlukan. Intinya adalah bernuansa darurat. Baik untuk kepentingan militer Belanda, tentara kompeni, maupun keselamatan warga negara Belanda yang ada di Indonesia ini tadi, yang ada di Hindia Belanda, karena mereka jangan sampai meninggal di negara seberang karena wabah menular. Dan asosiasi dokter, ikatan dokter, Medical Association, itu berbeda dengan kolegium. Ketika saya membuat tesis tentang hal ini keprofesian di luar negeri, itu saya dengan bangga mengatakan, we have professional organization, what said, I have a Indonesian Medical Association. No, that's not medical professional, not the professional association. That is a political organization. Saya mengkelak. Pada waktu itu saya ketua Badan Pembelaan Anggota ID. Go to the library. Maka kejadiannya persis seperti yang saya paparkan tadi, kolegium dan terusnya. Jadi pengampu disiplin profesi dokter adalah kolegium yang diakui oleh negara. Bedakan antara college dengan association, berbeda. Jadi di negara lain tidak ada ceritanya kolegium itu dilahirkan oleh asosiasi. Mudah-mudahan ada gunanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.